Halo semuanya, halo guys. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Kalian gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Guys, minggu depan sekolah gue mau ngebahas sosok Daud gitu loh. Katanya Daud itu bisa ngalahin Goliat, tapi gue kurang percaya gitu. Soalnya badan Daud lebih kecil gitu daripada badan Goliat. Menurut kalian gimana? Lah, emang apa yang membuat lo nggak percaya? Tahu, kok lu nggak yakin gitu sih kalau Daud tuh punya kekuatan yang lebih besar dari Goliat? Soalnya kan badan si Daud kan lebih kecil daripada badan Goliat. Jadi gue terlalu percaya gitu kalau Daud bisa ngalahin Goliat. Jangan body shaming dong, Nathan. Ada apa sih? Ada apa sih nih? Iya nih, si Nathan shaming banget. Dia nggak percaya kalau Daud itu punya kekuatan. Tapi kan emang kenyataan. Wah, itu parah sih Tan kalau nggak tahu. Ceritanya Daud padahal kan terkenal banget itu. Emang terkenalnya gimana? Lah, emang lo belum pernah dengar ceritanya soal Daud kalahin Goliat? Ini besok baru mau dibahas di sekolah gua, jadi. Nah, nih, lu dengerin dulu nih ceritanya. Nah, Nathan, Daud itu anak dari Isai. Jadi ayahnya Daud itu dia menyuruh membawakan makanan kepada ketiga kakaknya yang saat itu menjadi tentara Israel untuk berperang melawan tentara Filistin. Nah, Daud pada saat itu dia cuma seorang remaja yang bekerja sebagai gembala domba. Daud berlari tuh ke barisan perang untuk mencari kakak-kakaknya. Dan ketika sampai ke perkemahan perang tentara Israel, ternyata udah ada Goliat yang merupakan prajurit terbesar dari tentara Filistin. Nah, dia tuh menantang semua tentara Israel untuk melawan dia. Namun semua prajurit Israel takut karena kan ukuran badan si Goliat ini kan lebih besar dibanding manusia biasa. Tuh. Nah, gue juga mau nambahin Nat. Daud itu tidak tinggal diam dan Daud menjawab tantangan dari Goliat. Daud diantar kepada kepala Raja Saul yang saat itu memimpin pasukan tentara Israel. Raja Saul juga menganggap remeh permintaan Daud untuk melawan Goliat dikarenakan Daud masih muda. Namun, setelah Daud menceritakan kisah dia sebagai gembala yang selalu dilindungi kawannya, dombanya dari ancaman seperti singa dan beruang, Raja Saul akhirnya mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Jadi, dari cerita tadi, Daud yang cuma punya umbai dan batu akhirnya berhadapan sama Goliat. Terus Daud berlari ke arah Goliat, ngambil batu dari kantongnya dan menaruh dalam umbainya. Daud melontarkannya dengan sekuat tenaga sampai si batu itu melayang, terus kena deh ke kepala Goliat. Akhirnya Goliat jatuh mati karena batu yang tertanam di kepalanya. Terus tentara Filistin ketakutan. Habis itu tentara Israel ngejar-ngejar mereka dan menyatakan kemenangan dalam pertempuran. Gitu ceritanya. Kok hanya sebuah lemparan batu yang dilempar Daud kena di kepala Goliat gitu bisa buat Goliat mati? Nathan, di sini itu Tuhan mau menunjukkan kebesaran Tuhan atas Daud agar kita umatnya percaya kepada Tuhan. Oh gitu, oke. Gue juga udah sering denger sih cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, gue sih dapetnya bukan hanya kekuatannya ya, tapi ya gue dapat pesan moral dari kisah itu. Jadi pesan moralnya tuh Tuhan mau kita tuh kayak mengandalkan Dia gitu, percaya kepada Dia, menyerahkannya semua kepada Dia. Jadi seberat apapun masalah kita ya gua, lo semua ya kita harus serahkan pada Tuhan, karena Tuhanlah yang
akan menyelesaikan itu semua. Gitu Tan. Oh, jadi apapun kekurangan kita, asalkan ada Tuhan, itu ujung-ujungnya berdasarkan yang positif ya. Oke. Yuki. Exactly. Nah, Tapi gue masih nggak percaya. Emang Daud sekuat itu sampai bisa ngalahin raksasa kayak Goliat? jangan salah Tan. Daud tuh walaupun masih muda nih, ya dia tuh taat. Makanya Tuhan tuh sertain dia terus gitu. Melindungi dia terus. Gitu. Nih, kalau lu mau yakin lagi tentang kebesaran Tuhan buat Daud, banyak banget loh cerita Daud yang buat kita yakin tentang kebesaran Tuhan, dan banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Daud ini. Baik. Daud dan Yonatan, cerita persahabatan mereka menarik loh. Kayaknya cerita di Alkitab paling top itu deh tentang persahabatan mereka. Oh iya, gue juga pernah denger tuh. Jadi kalau nggak salah Raja Saul tuh lagi berkumpul bersama beberapa anak buahnya, dan ada si Yonatan, putra sulungnya. Nah, di antara mereka ada seorang gembala muda yang sedang bercerita dengan sangat seru. Nah, anak muda itu ternyata dia Daud. Nah, Saul tuh terkagum sama setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya si Daud ini. Jadi, Saul mengagumi Daud. Tapi ternyata Yonatan yang anaknya Saul, dia tuh nggak iri sama Daud yang ayahnya tuh kagumin. Tapi kok bisa ya si Yonatan tuh nggak iri gitu sama Daud? Kan si Saul kayak kagum gitu sama Daud. Kok bisa ya? Dulu latar belakangnya Yonatan, pada saat itu Yonatan sedang mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Raja Saul, ayahnya, tidak lagi seperti itu. Tadinya Saul seorang yang hati dan taat, tapi dia telah berubah menjadi raja yang sombong. Nah, perubahan sifat ayahnya ini sangat menyesalkan hati Yonatan karena dia akrab dengan ayahnya. Bisa jadi Yonatan juga khawatir bahwa hal ini akan berdampak buruk atas umat pilihan Allah. Mungkin rakyat Israel akan ikut-ikutan tidak taat sehingga mengecewakan Allah. Itu menjadi masa-masa yang paling sulit bagi Yonatan. Sekarang kita mengerti kenapa Yonatan bisa akrab dengan Daud yang masih muda. Karena Yonatan melihat bahwa Daud mempunyai iman yang kuat. Jadi Yonatan bisa belajar dari iman yang kuat yang dipunyai oleh Daud. Tidak seperti pasukan ayahnya. Daud tidak gentar sewaktu melihat Goliat. Daud tahu bahwa jika dia berperang dengan nama Allah, Goliat dengan segala senjatanya bukanlah lawan yang sebanding. Tapi persahabatan Daud sama Yonatan nggak mulus aja loh. Banyak hambatan yang datang. Nah, jadi si Daud ini tahu bahwa Tuhan akan menjadikan dia sebagai raja Israel berikutnya. Tapi dia nggak menutupi itu dari Yonatan, karena kan emang sebagai sahabat yang baik, mereka saling bercerita apa adanya, dan nggak saling membohongi atau menutupi. Pengen aja bagaimana perasaan Yonatan pas tahu bahwa Daud yang akan menjadi raja, padahal kan dia anak raja, anak Saul. Tapi mungkin aja Yonatan tuh mungkin dia pernah berharap buat mewarisi tahta kerajaan dan memperbaiki perbuatan salah si ayahnya, si Saul. Tapi Alkitab berkata kalau Yonatan nggak pernah kesel bahwa dia nggak akan menjadi raja. Bahkan Alkitab catat hanyalah kesetiaan dan iman Yonatan yang emang itulah yang terpenting. Yonatan bisa melihat bahwa kuasa kudus Tuhan menyertai Daud. Jadi Yonatan pun memenuhi perjanjian yang pernah dibuatnya bersama Daud. Dan terus menganggap Daud sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Yonatan ingin agar kehendak Tuhan terjadi. Oh, berarti Yonatan sama Daud itu punya kesamaan iman dan hati yang kuat ya? Nah iya, makanya dari itu kita mengetahui yang namanya definisi persahabatan tuh ya, yang diambil dari ya contohnya kayak gini, kisah Daud dan Yonatan. Jadi ya nggak peduli sih ya latar belakangnya kayak gimana, lo dari mana,
berapapun usia lu, yang penting lu punya iman sejati kepada Tuhan ya udah. Dan biasanya nih ya, persahabatan yang kayak gitu tuh yang menghasilkan berkat gitu. Jadi kita bisa contoh kisah Daud dan Yonatan gitu. Jadi mereka tuh saling menyemangati satu sama lain sehingga ya persahabatan mereka bisa berdiri dengan baik gitu, guys. Tapi kalau persahabatan gitu mah udah sering banget kan, yang persahabatan saling setia gitu. Jadi wajar lah kayaknya sama Yonatan sama Daud setia. Kita juga tahu kalau jadi sahabat harus setia dong. Tapi lo pernah dengar nggak ceritanya Daud yang mengampuni Saul yang mencoba membunuh Daud? Mengampuni musuh itu susah loh. Tapi Daud, dia nggak benci ataupun balas dendam. Oh, yang cerita Daud membiarkan Saul hidup sampai 2 kali itu bukan sih? Ya enggak? Si Daud pengen dibunuh. Gimana tuh ceritanya? Nah kan, jadi itu ceritanya gini. Setelah Daud mengalahkan Goliat, banyak yang puji Daud gitu deh. Tapi Saul tuh kayak iri gitu sama Daud. Karena dibilang lebih hebat. Jadi pas Daud lagi main kecapi nih, Saul ambil tombak gitu. Dia berniat bunuh Daud, tapi nggak berhasil karena Daud mengelak. Dan pas lagi, Daud ngelak. Di situ Saul takut karena dilihat bahwa Tuhan itu menyertai Daud. Dan pernah satu kali Daud lagi main kecapi, saat itu juga Saul karena dirasuki roh jahat mau mencoba bunuh Daud. Tapi Daud mengelak dan karena takut Daud melarikan diri. Terus pas si Daud lari ke gua, tahu Saul keberadaannya Daud. Jadi si Saul itu membawa 300 orang buat pergi ngejar si Daud. Terus di tengah perjalanan, Saul kayak mau membuang hajatnya gitu. Habis itu dia pergi ke gua. Dan ternyata ada si Daud di belakang gua itu. Orang-orangnya Daud langsung bilang dong kalau Daud itu bisa ngebunuh Saul saat itu. Tapi apa kata Daud? Dia nolak karena dia nggak bisa membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud sama orang-orangnya pergi deh. Terus kedua kalinya sama juga tuh. Saul dirasuki lagi dan pergi mencari Daud lagi. Dan suatu malam di perkemahan Saul kan lagi tidur ya. Terus Daud sama orang-orangnya ternyata lagi ada di situ juga. Nah, si Daud ngeliat Saul dan Abisai ngikut sama Daud. Pas udah di dekat Daud, di samping kepala Daud ada tombak. Abisai minta izin sama si Daud buat bunuh Saul. Tapi Daud bilang jangan. Dan mengulang jawaban yang sama kayak waktu itu. Nah, iya kan? Bahkan beberapa kali si Daud nih punya kesempatan nih buat bunuh Saul. Tapi dia tuh tetap berpegang teguh sama imannya kepada Tuhan. Jadi tuh dia nggak mau membalaskan dendamnya kepada Saul. Dan dia membiarkan Tuhan saja yang mengurusi Saul. Tuh, gitu Tan. Daud tuh sebenarnya banyak ya kisah-kisah perjuangannya. Asalkan kita rajin baca Alkitab sih ya, kita bisa tahu gitu cerita-cerita perjuangan-perjuangan tokoh Alkitab dan juga yang menginspirasi hidup gitu kan. Oke deh kalau gitu. Menarik ya ceritanya. Oh, makasih juga ya udah diceritain. Bantu gue banget buat sekolah gue besok. Gue jadi tahu kalau Daud itu punya banyak cerita yang menginspirasi. Nah, itu dia. Nah, ini kan lo udah tahu nih sekarang nih. Nah, ya, udah. Cerita tentang Daud nih kan. Ya udahlah. Ayo kita resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, agar kita tuh bisa menyebarkan berkat juga kepada orang dan bisa menginspirasi banyak orang juga. Itu siap guys, menginspirasi banyak orang. Oke, siap, mantap. Siap, mantap. Oke. Semuanya ceritanya keren-keren. Bye. Shalom. Shalom, selamat malam.